Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab selanjutnya adalah tentang ide-ide inovatif penataan produk. Di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang visual merchandising. Tujuan pembelajaran dari bab inovatif penataan produk adalah peserta didik dapat menganalisis ide-ide inovatif di supermarket dengan cermat dan kreatif selama proses pembelajaran. Visual merchandising. Seiring dengan perkembangan bidang retail, seorang visual merchandising tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan dalam bidang seni, tetapi juga harus mampu menganalisis produk sedemikian rupa, sehingga produk tersebut laku dijual. Dengan strategi visual merchandising yang baik, toko mampu mengarahkan calon konsumen pada sebuah produk secara spesifik dan membuat konsumen tersebut melakukan pembelian yang tak direncanakan. Jadi, apa itu visual merchandising? Visual merchandising merupakan seni menata dan menampilkan produk dengan cara yang menarik sehingga pengunjung yang melihatnya akan tertarik membeli produk tersebut. Lalu bedanya apa visual merchandising dengan visual merchandiser? Bedanya adalah visual merchandiser adalah seseorang yang mewakili perusahaan dengan kemampuannya mengatur tata letak dan memastikan suatu produk terletak di lokasi yang tepat. Jadi, visual merchandising adalah seni menata produknya, sedangkan visual merchandiser adalah orang yang melakukan penataan produk tersebut. Contohnya yang ada di supermarket adalah petugas-petugas pramuniaga yang ada di supermarket tersebut, dan juga ada beberapa orang yang ditugaskan tapi tidak selalu standby di toko tersebut, tapi tugasnya keliling di beberapa toko. Lalu, apa saja syarat menjadi visual merchandiser? Yang pertama, memiliki kreativitas dan imajinasi yang kuat. Ini diperlukan karena merchandising adalah seni untuk menata dan menampilkan produk dengan cara yang menarik, sehingga seorang visual merchandiser harus memiliki kreativitas dan imajinasi yang kuat. Yang kedua, seorang visual merchandiser berkoordinasi tangan dan mata yang baik. Jadi, tangannya menata dan matanya bisa menilai hasil tataan produk tersebut apakah menarik atau tidak. Yang ketiga, seorang visual merchandiser memiliki cita rasa warna yang baik. Jadi diperlukan kemampuan untuk memadupadankan warna-warna yang baik agar tampilan produk menjadi lebih menarik. Yang keempat, kemampuan mendesain dan memberi gambaran yang baik. Yang kelima, seorang visual merchandiser mampu mengatasi tuntutan fisik pekerjaan dan memiliki selera atau cita rasa produk. Banyak tuntutan yang harus dilakukan seorang visual merchandiser, tidak hanya menata produk, tapi ada pekerjaan yang lainnya. Dan juga seorang visual merchandiser harus memiliki cita rasa selera produk. Selanjutnya, manfaat dari visual merchandising. Yang pertama, manfaatnya adalah untuk pengunjung. Yang pertama, visual merchandising memudahkan pengunjung mencari dan memilih produk yang diinginkan atau diperlukan berdasarkan kategori. Di toko atau di supermarket, produk disusun atau ditata berdasarkan kategori, sehingga calon pengunjung tidak bingung ketika memilih mencari produk yang diinginkan. Misalnya, saya ingin membeli produk Indomie goreng. Jika visual merchandisingnya tidak menempatkan produk sesuai dengan kategorinya, maka saya akan kebingungan mencari di mana letak Indomie goreng. Sedangkan rak
mie instan ada di bagian depan, tetapi Indomie goreng tidak ada di sana, tetapi ada di belakang, bagian belakang toko. Itu tidak menarik. Konsumen juga akan malas mengunjungi toko tersebut. Lalu yang kedua adalah memberikan informasi terkait produk yang diperlukan seperti rasa, ukuran, warna, dan harga. Produk ditata berdasarkan rasanya, ukurannya, warna, dan harga. Jadi dalam satu rak ada beberapa ukuran. Nah, biasanya ukuran terkecil ada di tengah-tengah. Ukuran paling besar ada di bagian bawah. Dan itu pun satu kesatuan ya, dalam arti ada beberapa merek. Misalnya sampo. Sampo ada banyak mereknya. Nah, dari beberapa merek ini ada yang ukuran 75 ml. Nah, satu rak bagian atas satu secara horizontal, disusun berdasarkan ukuran yang terkecil, lalu di bawahnya ukuran di atas 75 ml. Seperti itu ya. Untuk rasa, warna, dan harga juga sama. Yang kedua, memberikan informasi produk terbaru dan best seller. Biasanya jika di supermarket ataupun toko buku, produk-produk yang best seller akan dipajang di bagian depan. Untuk di Gramedia sendiri ada tempat khusus yang menempatkan buku-buku yang best seller dengan keterangannya best seller. Selanjutnya, mempresentasikan produk dengan cara sederhana dan mudah ditemukan. Ini berkaitan dengan manfaat yang nomor 1 ya. Produk mudah ditemukan ketika calon konsumen mencarinya. Tidak perlu harus keliling toko untuk bisa mendapatkan sampo Pantene. Lalu selanjutnya adalah mengedukasi pengunjung tentang cara menggunakan produk tersebut. Biasanya ada bagian atau ada tempat-tempat yang harus dibuat agar konsumen bisa menggunakan produk tertentu. Ada tutorialnya berupa tulisan, bisa berupa juga ada SPG yang berdiri di sekitar rak tersebut, bisa untuk mengedukasi konsumen bagaimana cara penggunaan barang tersebut. Selanjutnya masih bagi pengunjung. Yang keenam adalah menginformasikan tren fashion terbaru. Jadi visual merchandising juga bisa menginformasikan produk-produk terbaru. Misalnya Indomie mengeluarkan rasa ayam geprek. Nah, karena produk baru, maka produk tersebut dipajang di bagian depan dari rak Indomie. Untuk apa? Untuk calon konsumen mengetahui bahwa produk Indomie mengeluarkan varian jenis baru. Yang ketujuh adalah menarik perhatian pengunjung sehingga ia berhenti, mengamati, dan memutuskan membeli produk tersebut. Misalnya, jika hari Valentine, produk-produk coklat didesain lebih menarik. Dengan kemasan yang menarik, maka calon konsumen yang tadinya hanya ingin membeli Indomie goreng, tapi ketika lewat rak coklat, karena desainnya menarik, kemasannya menarik, dia akan berhenti sebentar. Ini apa ya? Oh, ternyata Silver Queen. Lucu juga ya bentuknya seperti ini. Kemudian akan memutuskan membeli produk tersebut. Biasanya sebagian besar pembelian seketika ini dilakukan oleh perempuan. Lalu selanjutnya manfaat visual merchandising bagi produsen. Yang pertama, produsen dapat mengubah advertising menjadi penjualan. Advertising ini iklan. Jadi dengan adanya iklan yang menarik atau tampilan produk yang menarik, produk tersebut diiklankan, maka akan terjual. Produknya jadi laku. Yang kedua, meningkatkan dorongan konsumen untuk membeli.
Tampilan produk yang baik akan memberikan dorongan seketika konsumen untuk membeli. Seperti contoh yang tadi ya, tentang coklat Silver Queen. Yang ketiga, meningkatkan brand awareness. Daya ingat dan kesadaran calon pembeli akan suatu produk dan image produk tersebut sehingga reputasinya dapat meningkat. Misalnya, Valentine lagi ya, Valentine identik dengan warna-warna pink. Lalu ada di rak tersebut dibuat dengan hiasan-hiasan yang menarik, yang berwarna pink. Ketika kita lihat hati, lambang hati atau warna-warna pink, kita akan tertuju pada coklat. Tapi ketika kita lihat gambar-gambar yang berbau dengan mie, kita akan tertuju dengan produk-produk mie instan. Seperti itu. Selanjutnya, manfaat visual merchandising bagi peritel. Yang pertama, sudah pasti visual merchandising yang baik, menarik, akan meningkatkan hasil penjualan. Yang kedua, meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Ketika penjualannya meningkat, maka keuntungan dari peritel akan meningkat pula. Selanjutnya, komponen visual merchandising. Salah satu media komunikasi dengan konsumen terkait dengan produk yang ditawarkan. Itu adalah visual merchandising. Apa saja komponen-komponen dari visual merchandising? Yang pertama, tampilan produk sebagai titik fokus visual merchandising. Visual merchandising harus membuat tampilan produk menarik secara keseluruhan. Jadi bukan hanya sebagian produk saja, tetapi secara keseluruhan. Misalnya coklat saat Valentine. Tidak hanya coklat Silver Queen saja yang menarik, tetapi keseluruhan dari coklat harus bisa dibuat menarik. Pesan visual dapat disampaikan kepada calon konsumen dalam waktu 3-5 detik. Yang kedua, pilihan warna yang tepat. Warna adalah salah satu unsur paling kuat dalam visual merchandising. Pilihan warna yang tepat dapat membuat calon konsumen tertarik. Seperti tadi, jika dalam waktu Valentine, maka tampilan rak-rak coklat dibuat dengan hiasan berwarna pink dan lambang hati. Itu akan menarik calon konsumen yang tidak berniat membeli coklat, tetapi karena tampilannya menarik, maka konsumen akan datang ke rak coklat tersebut dan membeli coklatnya karena warna-warna yang cerah. Lalu selanjutnya, pemilihan tema yang tepat. Tema akan membuat pengunjung toko yang berbelanja merasa berada dalam suasana tertentu dan membuat pembeli masuk dalam imajinasi yang diinginkan visual merchandising. Misalnya, jika hari raya Lebaran, maka tema yang dipilih adalah hiasan dengan bentuk ketupat. Lalu selamat Idul Fitri. Lalu jika bulan Ramadan, hiasan yang dibuat adalah beduk. Lalu pakaian-pakaian muslim, gambar-gambar orang muslim. Nah, jika hari Natal, maka tema yang dibuat bisa dengan lonceng, pohon-pohon Natal, salju-salju. Jika tahun baru, maka tema yang dibuat adalah trompet. Nah, ketika calon pengunjung memasuki toko dengan tema-tema tersebut, maka pengunjung akan merasakan suasana atau imajinasinya langsung terbentuk kepada ada ketupat, berarti sebentar lagi akan hari raya Lebaran. Maka saya harus membeli apa nih dalam hari raya Lebaran? Oh iya, sirup, kurma.
Lalu apalagi jajanan-jajanan kecil untuk menyambut tamu-tamu yang datang ke rumah saat hari raya Lebaran. Sama seperti Natal. Oh iya, jika Natal, apa nih yang harus dibeli saat masuk ke toko? Karena saat memasuki ke toko, dengan adanya hiasan-hiasan sesuai tema, pengunjung akan merasa dan langsung berimajinasi sesuai dengan tema tersebut. Selanjutnya, brand logo sebagai pelengkap. Warna tema display harus mencerminkan warna yang sama dengan logonya. Contohnya, McDonald. Tahu kan badut McDonald? Atau ada yang pernah lihat? Warna badutnya apa? Merah dan kuning, sesuai dengan logonya McDonald sendiri. Selanjutnya, props. Props ini adalah objek yang membantu penjualan sebuah produk. Props bisa berupa bentuk, warna, dan karakteristik. Props sangat mendukung display, yaitu dengan memberikan kesan menguatkan suatu produk yang ditonjolkan. Props maksimum berjumlah 2 atau 3. Props yang terlalu banyak juga bisa mengganggu komposisi artistik tampilan display. Props ini warna-warna yang menarik, karakteristik dari produk tersebut ya. Misalnya tadi Valentine, warnanya apa? Pink, merah. Bentuknya apa? Hati. Lalu selanjutnya ada kerapihan dan kebersihan. Kerapihan dan kebersihan adalah aspek dasar suatu tampilan visual. Tampilan yang bagus dapat dirusak oleh lingkungan yang tidak bersih. Oleh karena itu, jadwal pembersihan yang efektif dan perlengkapan kebersihan yang memadai sangat diperlukan dan harus diperhatikan. Jangan sampai tampilan visual merchandising-nya sudah sangat menarik, tetapi lokasi di tampilan tersebut kotor dan agak berantakan, sehingga pengunjung atau calon konsumen tidak tertarik untuk datang ke rak tersebut. Yang terakhir adalah pengaturan tampilan secara periodik. Retail dapat mengubah desain visual merchandising secara periodik. Misalnya 3 bulan sekali, seperti peringatan hari raya. Seperti yang tadi saya contohkan, bahwa ketika Januari, ada apa di Januari, di akhir Januari, awal Januari, oh tahun baru, maka tema visual merchandising di toko retail tersebut adalah tentang tahun baru. Kemudian memasuki bulan Februari, ada apa di bulan Februari? Oh iya, ada Valentine, maka tema visual merchandising yang diterapkan adalah tema Valentine. Kemudian Maret ada apa? April ada apa? Lalu kemudian ada Ramadan. Ramadan juga gitu ya. Tema yang diterapkan adalah tema Ramadan. Agar apa? Agar calon konsumen atau konsumen tidak bosan dengan tampilan dari toko kita. Untuk hari ini pertemuan pertama cukup ya. Terima kasih telah menyimak dengan baik materi hari ini. Untuk selanjutnya akan saya sampaikan di materi selanjutnya, pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.